ya yang udah tadi saya share tetap di sana. Jadi kalian harus menunjukkan mengapa perusahaan membutuhkan keterampilan kalian. Jadi juallah diri, maksudnya bukan jual diri, tapi jual skill gitu. Skill apa yang kalian punya itu harus kalian promosikan. Anggap aja kalian jualan jasa, terus first impression terbaik lo tuh kayak gimana. Itu sih ketika lo interview. Sama yang gue mau saranin sih, kadang kan filter pertama tuh adalah nilai lo gitu lah. Jadi coba dimanfaatkan masa-masa lo kuliah lo tuh, nilai lo gimana caranya supaya bisa menjadi jembatan lu ke pekerjaan yang lu inginkan gitu sebenarnya. Jadi bukan dimulai ketika lu mau ngelamar kerja, jadi sebelum kerja juga lu harus udah mempersiapkan itu. Itu sih yang gue ini. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Kan tadi udah sharing gimana cara kalian tuh milih perusahaan untuk masuk ke first job kalian, pertama kali masuk kerja. Nah, along the way kan pasti kalian mengalami setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun pekerjaan tuh pasti akan merasa jenuh kan gitu. Menghadapi rutinitas setiap hari bangun pagi, terus kerja, meeting, pulang malam gitu. Kalian pasti akan mengalami kebosanan dan kejenuhan. Nah, aku mau tahu sih, gimana cara kalian tuh mengatasi rasa jenuh atau bosan itu untuk supaya besok pagi semangat lagi kembali kerja lagi gitu. Mungkin Civika mau share duluan. Apa ya? Kalau dulu waktu aku masih ada di posisi sebagai staff, jadi nggak punya tanggung jawab yang untuk membawahi anak buah, itu cara menghilangkan kejenuhan itu kita main banyak deh permainan. Jadi atasan aku, supervisorku itu dia suka beli mainan yang berhubungan dengan teka-teki. Teka-teki kayak Rubik, terus ada lagi yang mainan ngelepasin kunci gitu. Terus banyak deh yang bentuknya tradisional. Nah, itu cara kita menghilangkan kebosanan tuh gitu. Terus aku punya teman sesama tim, satu desainer yang entah gimana itu dia selalu lebih cepat menemukan teka-teki itu dari aku. Jadi aku kalau ke kantor kadang motivasinya itu konyol juga sih, mau mengalahkan dia. Jadi aku pengen cepet-cepet belajarin itu. Terus kita ngadu cepet. Ya itu lucu sih. Itu waktu masih staff ya. Jadi masih anak-anak lah kalau dipikir kayak masih baru kerja gitu. Terus desain perlu ide. Dan desain itu kan bukan tipe yang kita kan harus ide kita itu nggak bisa muncul dengan cara duduk di depan komputer dikelilingi dengan ruangan yang berbentuk kotak gitu. Jadi harus melihat sesuatu, harus jalan keluar, yang mungkin main sesuatu sambil main tiba-tiba muncul ide, terpikirkan apa gitu. Jadi makanya bos kita juga menyediakan permainan-permainan itu di kantor gitu. Tapi kalau setelah ada di posisi yang lebih tinggi, supervisor kan naik nih jadi supervisor, itu aku agak kesulitan awalnya untuk menemukan cara gimana supaya nggak stres dan nggak jenuh. Jadi awal-awal tuh aku agak struggling. Kadang kalau misalnya udah kecapean sendiri tuh aku bisa nangis sendiri gitu. Ini kalian pasti akan alami kalau kalian udah ada di posisi yang lebih tinggi dari sekedar staff. Karena kalau anak buah kalian pekerjaan yang nggak beres, yang kena omel kan kalian nih. Klien pasti nggak mungkin cari anak buahnya, kan taunya kita. Semua yang dihubungi kita. Nah itu aku bisa stres gitu. Cuma aku lebih ke ininya dulu mungkin ke organisasi lah. Sekali lagi aku orangnya kan bukan yang suka diem ya. Itu aku dulu ikut satu organisasi, Kendo, terus aku juga ikut organisasi lain di keagamaan, di wihara. Jadi itu cara menenangkanku itu ya ibadah. Saya bilang ibadah dan sebuah komunitas lah, bukan cuma ibadah, tapi aku lari ke istilahnya menghilangkan kejenuhan dengan mencari kegiatan lain. Jadi untuk sementara aku bisa melupakan stres di hal yang aku nggak butuhkan ya di pekerjaan. Aku lari ke komunitas lain dulu pulang kerja. Itu baru nanti habis itu kadang kita cuma ngobrol aja ya sama teman, tapi yang nggak berhubungan dengan pekerjaan kita, nanti
mungkin dia bisa kasih masukan atau apa, mungkin enaknya begini. Oh ya juga benar ya. Kadang kita bisa menemukan pencerahan di tempat lain. Itu menurutku sih. Kalau Nia gimana cara mengurangi kejenuhan? Kalau di gue kan agak ada 2 fase sih sebenarnya. Dulu kan waktu dari masih yang kuliah itu kan gue udah kerja juga kan, jadi mungkin mirip sama Civika sih. Waktu itu gue juga at the weekend tuh gue punya organisasi juga kan di gereja gitu kan, jadi itu kayak membuat gue teralihkan. Entah kenapa gue jadi selama gue di kampus tuh happy gitu loh. Karena nggak, mungkin kalau gue pikir sih sekarang sih karena ya tadi itu gue punya komunitas, gue punya temen yang ketika kita ketemu tuh nggak ngomongin kerjaan, kita ketemu tuh nggak ngomongin beban kayak gitu kan. Nah, itu tuh satu hal sih, memang bener Civika bilang kalau lu punya komunitas lain tuh lu agak lebih relax gitu. Nah tapi kalau dengan kerjaan gue, real kerjaan habis kuliah, itu kan udah lumayan tuh, gue akhirnya nggak bisa mengimbangi antara kerja sama organisasi gitu. Akhirnya gue menyerahkan organisasi gue gitu, akhirnya gue fokus di kerjaan. Nah, kalau sebenarnya sih jujur gue memang kerjaan yang bikin gue jenuh tuh gue tahu gitu, misalnya sebagai misalnya bagian akuntansi gitu, back office akuntansi, itu jenuh sih gue bener, karena menurut gue kerja itu tuh daily banget gitu. Gue tahu hari ini mesti ngapain, dan mungkin akan sepanjang kerjaan gue bakal begitu terus gitu, dan gue nggak suka kerjaan yang seperti itu. Nah itu yang bikin gue jenuh gitu. Nah tapi ketika gue pindah ke kerjaan konsultan gitu, atau kerjaan yang berhubungan dengan yang gue pegang sekarang, itu tuh sebenarnya kalau menurut gue sih challenge-nya itu tiap hari tuh beda-beda gitu, dan jadi membuat gue tuh penasaran gitu, membuat gue tuh jadi pengen tahu gimana selesaiinnya, solusinya gimana gitu. Itu membuat gue sih agak jadi berkurang sih jenuhnya. Tapi mungkin kalau nggak ada kerjaan tuh bikin gue jenuh memang. Makanya gue suka kesel kalau nggak ada kerjaan, gila ya. Maksudnya kalau orang nggak ada kerjaan kan mungkin agak happy gitu. Ya bener sih, ada saatnya happy, tapi kalau kelamaan nggak ada kerjaan juga jenuh. Jadi somehow kalau supaya gue nggak jenuh tuh ya gue dalam mencari kerjaan. Apa sih yang bisa gue kerjain gitu. Atau cara lain tuh biasanya gue ngobrol sama temen gue gitu, sama temen gue ya, biasalah mungkin cewek gitu kan, curhat-curhat gimana. Gue temennya kan. Oh iya, termasuk kah? Termasuk kali. Terus kalau enggak home cari peralihannya kemana kerja? One of them Fanny gue telepon tuh kayaknya. Nah terus ya gitu, kalau enggak ya nggak bisa, beda-beda sih orangnya, mungkin nggak usah diikutin gimana. Gue demen baca, ya gue baca kayak gitu, baca buku, pengalihan gue ke arah sana sih. Atau kalau sekarang kan ada video YouTube ya gue paling bosan-bosan nonton YouTube. Tapi sebenarnya yang paling bikin tuh baca novel atau buku lain, sama nonton tuh ya mengalihkan kejenuhan gue sih, sometimes gue lakukan. Yang penting ada hobi yang disukai ya, jadi bisa menetralisir keadaan jenuh itu. Jadi Sabtu Minggu netral, hari Senin kembali lagi gitu kan kerja. Nah sepanjang pekerjaan ini kan pasti ada kejadian-kejadian yang tidak terlupakan di dalam dunia kerja. Mungkin dari Eden dan Civika bisa sharing kejadian apa sih yang paling tidak terlupakan selama bekerja bertahun-tahun ini gitu. Tidak terlupakannya bisa yang nggak enak jadi sesuatu yang bagus gitu. Ada juga mungkin kejadian yang prestasi yang seperti apa gitu. Mungkin bisa di-sharing dari siapa dulu? Apa ya? Kalau aku sih mungkin waktu aku bekerja di perusahaan kecil, maksudnya ya perusahaan yang dia biasa karyawannya cuma 15 orang, terus kemudian berkembang lama-lama, selama 7 tahun itu perusahaan itu berkembang sampai karyawannya itu ratusan lah, bisa dibilang. Sebenarnya aku senang sih bisa jadi bagian dari orang yang berkontribusi untuk perusahaan itu. Terus aku juga pernah dengar salah satu motivator terkenal yang bilang kalau kita udah berhasil di sebuah perusahaan kecil, jadikanlah jika kita ikan di sebuah kolam yang kecil, jadikanlah kolam itu besar. Gitu. Okay. Jadi kitanya, ya intinya begitu ya. Cuma yang aku kurang nyaman, jadi waktu perusahaan itu kecil, kita itu hubungannya itu lebih dekat antar pekerjanya. Jadi antar atasan, bawahan itu
kayaknya kalau lembur itu nggak ada satupun anak yang ditinggalin gitu. Itu yang aku senang waktu kita ada di perusahaan yang kecil. Semuanya tuh benar-benar saling bantu. Kita benar-benar kayak keluarga. Sampai supervisor pun nggak akan ninggalin kita gitu. Tapi begitu perusahaan ini udah membesar, itu mulailah ada politik-politik. Mulai ada politik antara karena waktu perusahaan itu udah membesar kan posisiku juga udah bukan staff ya. Udah bukan staff tapi udah lebih tinggi. Ya itu aku ada merasa anak staff aku perasaannya itu nggak seperti aku dulu. Karena aku waktu jadi staff perusahaan itu masih kecil, masih ada rasa kekeluargaan. Kalau yang ini mereka lebih individual. Jadi lebih agak cuek gitu. Terus kalau ada teman lembur ya udah itu urusan lu gitu. Nggak ada yang ini gue bantu atau apa ya, pokoknya jam kerja gue sampai segini, tugas gue udah selesai, gue pulang gitu. Aku sampai kasihan sendiri gitu. Ada satu anak yang dia kalau nggak bisa nyelesain, dia nggak ngerti mau tanya siapa, akhirnya dia nangis sendiri di depan komputer. Kejadian seperti itu ada gitu. Ini ya mungkin ada yang positif negatif. Kalau orang yang pinter, yang berbakat, dia mungkin akan ya justru merasa senang bekerja di perusahaan seperti itu karena nggak ada yang gangguin gitu. Dia bisa semua, terus nggak perlu diganggu orang yang nggak bisa nanya dia ini itu, dia nggak perlu sharing ilmu. Tapi kalau buat yang mau tujuannya mau belajar dari orang yang lebih pintar kan dia jadi nggak dapat ilmu apa-apa, yang nggak ada orang yang mau sharing ilmu apa dan segala macam. Kalau aku pribadi ini kejadian kayak gini pengalaman aja deh, sebagai pengalaman aja. Aku sih selalu sharing kayak gini, perbedaan bekerja di perusahaan kecil dan di perusahaan besar itu ke murid-muridku. Jadi aku selalu kasih tahu mereka kalau misalnya kalian internship nanti nggak usah terlalu muluk-muluk harus kerja di perusahaan besar. Jadi aku kasih tahu mereka ini sisi positifnya, ini sisi negatifnya. Nanti tinggal itu jadi pilihan kalian. Kalian lebih nyaman di tempat yang mana. Wah, beruntung banget nih karena Civika sekarang jadi pengajar, jadi bisa sharing ke mahasiswa-mahasiswa pengalaman kerja Semoga sebelum. berguna. Kalau Nia sendiri gimana? Ada kejadian yang unforgettable nggak? Apa dinaksir ditanya sama gini bingung teman kantor mungkin? Enggak lah, enggak. Kalau unforgettable tuh, ini aku sebenarnya bingung sih. Kalau waktu zaman kuliah itu sebenarnya bisa dibilang kerja atau enggak sih. Tapi honestly itu sebenarnya itu kan kerja ya. Gue ada jamnya dan ada gaji per bulan. Nah, kalau dibilang unforgettable mungkin di masa-masa itu kali ya. Karena yang gue rasakan adalah gue melakukan pekerjaan yang gue suka gitu. Udah gitu, ya gitu, gue suka pekerjaannya karena nggak tahu ya, mungkin sebenarnya gue doyan ngajar kali ya. Jadi gue suka ngajar. Udah gitu di saat itu ketemu teman-teman yang juga asik gitu loh, teman-teman yang ketika lu down ada buat mereka, terus ketika lu pengen happy juga ada gitu dengan mereka. Maksudnya mereka ada di saat lu happy dan di saat nggak happy, maksud bareng-bareng kan dulu itu yang ditanamkan ya sebenarnya teamworknya. Nah itu sih jadi berasanya nyaman di situ. Jadi waktu pengalaman kerja yang menyenangkan buat gue tuh waktu gue masih di kampus, kerja di kampus. Nah, tapi sebenarnya setelah gue mulai ke ladang pekerjaan sebenarnya di luar sana gitu ya, sebenarnya sih bisa aja gue tetap lanjut di kampus, cuma waktu itu pilihan gue nggak lanjut di kampus. Gue pengen ngerasanya karena kerja di kampus kok kayak nggak kerja gitu, padahal sebenarnya enggak gitu ya. Sampai sekarang juga banyak yang tetap bertahan teman-teman gue di kampus. Nah gue pikir kalau kerja di kantoran tuh baru kerja, ya udah dong gue pergi kantoran. Nah sebenarnya bila dibilang sih kerja di kantoran itu atau istilahnya kerja setelah kita lulus kuliah tuh challenge-nya lebih banyak kan, entah teman lah, entah politik di kantor lah seperti kata Civika gitu, atau entah jam kerjanya, pekerjaannya tuh banyak gitu. Nah so far sih kalau menurut gua habis kerja ini pengalaman itu mix sebenarnya sih, banyak sih antara senangnya, antara stresnya gitu. Nah itu sih banyak gitu. Tapi yang yang enak tuh sebenarnya ketika lu berkembang ya, ilmu lu nambah gitu. Terus ketika lu tambah experience gitu. Sebenarnya mungkin itu sih yang dibawa sampai sekarang gitu ketika lu udah selesai kerja. Tapi kalau yang selebihnya sih enggak sih, yang paling gue inget ya yang di kampus itu sih. First job never forget ya. Experience never cannot be forgotten. Nah, masuk ke pertanyaan terakhir nih sebelum kita closing. Jadi kan udah sharing dari awal pilihan masuk jurusan, terus dunia pekerjaan waktu pertama kali masuk job sampai kejenuhan harus mengatasinya bagaimana. Nah, kalian mungkin ada pesan-pesan nggak buat teman-teman online di luar sana
tips dan triknya untuk interview masuk ke suatu perusahaan gitu. Tadi kan Civika udah share sedikit buat junior-junior jangan begini begitu, mungkin bisa di-share ulang Civika gimana tipsnya supaya interviewnya itu berhasil gitu. Iya. Kalau interview ya yang udah tadi saya share tetap di sana, jadi kalian harus menunjukkan mengapa perusahaan membutuhkan keterampilan kalian. Jadi juallah diri, maksudnya bukan jual diri, tapi jual skill gitu. Skill apa yang kalian punya itu harus kalian promosikan. Anggap aja kalian jualan jasa, terus ini perusahaan. Terus sebisa mungkin sebelum kalian interview, kalian pelajari dulu tentang perusahaannya. Jadi kalau misalnya dia perusahaan retail, anggaplah kalian misalnya melamar ke Giordano gitu misalnya, itu kan pakaian. Berarti kalian harus mempelajari dulu kira-kira media apa sih yang akan kalian desain nanti. Kan dia retail ya, mungkin itu shopping bag, terus poster, katalog. Nah itu. Jadi waktu mereka mengajukan pertanyaan, itu kan banyak kan media cetak tuh. Nanti kalian akan ditanyakan, saya kalian ngerti nggak cara setting cetak ini. Nah itu kalian udah paham. Gitu. Terus seandainya kalian ngelamar ke bidang perfilman, itu kan beda lagi. Makanya harus dipelajari dulu, ini perusahaannya itu memproduksi apa, bidangnya apa. Supaya kalian nggak ditanya nggak yang jawabnya lama. Itu perusahaan juga akan mikir, ini anak niat nggak sih masuk perusahaan saya, masa dia ngelamar tapi dia nggak tahu apa-apa tentang perusahaan saya. Gitu. Terus berarti nanti mereka juga nggak tahu dong posisi mereka itu akan job desk-nya itu apa. Iya. Ya, bagus banget sih dari Civika aspek-aspeknya tadi yang disebutin. Kalau dari Nia sendiri ada tambahan mungkin? Apa ya kalau dari gue? Sebenarnya sih ya be yourself ya. Kalau ketika lu interview, menurut gue sih itu penting, be yourself, terus pede gitu. Jangan lu ragu sama diri lu, karena yang tadi lu kan harus memberitakan apa yang lu bisa gitu. Tapi kalau lu nggak pede gitu kan krusial juga gitu ketika di interviewnya. Jadi biasanya sih kalau gue sebelum interview gue akan gimana caranya supaya gue bisa pede gitu. Emang harus dibiasakan sih gitu. Tapi salah satunya itu adalah lu be on time, sama busana lu juga lu harus yang proper kayak gitu. Itu kan akan menjadi first impression gitu. Jadi ya lu harus tunjukkan first impression terbaik lu tuh kayak gimana. Itu sih ketika lu interview. Sama yang gue mau saranin sih kadang kan filter pertama tuh adalah nilai lu gitu lah. Jadi coba dimanfaatkan masa-masa lu kuliah lu tuh nilai lu gimana caranya supaya bisa menjadi jembatan lu ke pekerjaan yang lu inginkan gitu sebenarnya. Jadi bukan dimulai ketika lu mau ngelamar kerja, jadi sebelum kerja juga lu harus udah mempersiapkan itu. Itu sih yang gue ini. Setuju banget. Dari rangkuman yang tadi dijelasin sama Nia sama Civika itu bener-bener ada totally different sih. Yang satu dari luar, kalau Civika dari skill dari dalam gitu. Jadi dua-duanya harus komplit. Kalau lu mau representable untuk jadi interviewer, itu harus dua-duanya gitu. Kalau cuma punya skill tapi nggak representable gitu kan, maksudnya apalagi kalau bidangnya kayak misalkan sales ya, itu kan skill secara public speaking-nya bagus, tapi kalau misalnya penampilannya kurang, jadi kurang menarik juga gitu di depan usernya gitu kan. Kalau tadi sih sharingnya itu benar-benar komplit sih. Dari inner dan outernya itu harus representable sih. Thank you ya Civika dan Nia udah sharing waktunya. Sama-sama. Teman-teman online jadi dapat insight baru gimana menghadapi dunia pekerjaan, dunia kerja. Karena kan apalagi sekarang kan udah masuk dalam kondisi yang sangat kurang mengenakan ya, karena kan pandemi. Jadi kalian harus benar-benar memaksimalkan waktu kalian pada saat sekarang itu. Aku sih kita merasa beruntung ya waktu itu pas kita lulus, kayaknya jumlah lowongan pekerjaan tuh masih bagus gitu. Kalau sekarang tuh lebih challenging. Jadi kalau yang lulus tahun 2020 itu persaingannya ketat, tapi market untuk lowongannya lebih sedikit gitu.
Kalau plus poinnya apa? Mungkin ya karena interviewnya jadi online, jadi kalian nggak perlu capek-capek datang ke perusahaan itu kan, cukup online aja, ya kalian bisa interview gitu. Tapi negatifnya yaitu semakin sedikit pasar lowongan yang ada gitu. Jadi thank you ya Nia sama Civita untuk sharingnya. Sama. Semoga berguna. Ya. Mungkin ada pesan-pesan lain dari good luck aja buat yang nanti udah lulus dan mau mencari kerja atau yang mau mencari tempat untuk internship. Ya. Nanti kalau cari lowongan kerja bisa komen di kolom bawah. Kalau ada pertanyaan jawab sama kita, kalau bisa jawab nanti mudah-mudahan membantu. Thank you sekali lagi. Oke, thank you, bye. Thank you, bye. Jangan lupa subscribe,